Swear. Kenapa? Karena kalau sudah SMK pasti pegang alatnya. Jadi kamu jangan minder. Zaman sekarang sudah berubah. Hanya yang penting kamu harus tahu cara berpikir seorang S1. Analisis. Kenapa ini jadi begini? Ini kenapa dihubungkan kayak gini? Baca. Maka gajinya besar. Jadi kalau pengen ke depan pun begitu. Berpikir analisis. Kalau sudah seperti itu, gajinya tidak akan terbatas. Kamu bisa jadi direktur utama sekalian perusahaan yang besar. Karena sekarang sudah sangat dimungkinkan orang-orang SMK bisa menduduki jabatan tertinggi. Asal kamu bisa mencintai paling penting. Ada yang diminta oleh orang tua lagi masuk ke TKJ soalnya. Kamu rata-rata gitu. Kamu pengen sendiri. Kenapa alasannya? Ikut orang, ikut teman. Terus apa yang kira-kira bayangin oleh sebelumnya TKJ itu? Kira-kira apa? Kenapa kok tiba-tiba cinta? Apa yang dipikirkan? Kenapa nggak belajar motor? Hah? Bingung ya? Nggak apa-apa. Kalau sudah tidak, jangan ada rasa penyesalan di antara kita. Jadi kamu harus bersungguh-sungguh agar tadi, wow ya, tugas akhir saya stimulasi bentuk arah ke terbang itu tidak tiba-tiba, karena saya suka. Akhirnya saya bekerja di Perpaduan Nusantara. Buktikan kata-katanya. Kalau kamu sudah cinta dengan suatu bidang dan kamu serius di bidang itu, kamu akan bisa. Nggak usah. Wah Pak, kan ada SMK 2 Bandung juara LKS. Read my lips. Buktikan kata-katanya. Sekarang pun sudah ada bidang-bidang. Harus dibuktikan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi videonya, kita selesaikan. Ya. Kita lihat videonya. Ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman kamu waktu PKL. Ini kenapa saya minta mereka bikin ini? Karena agar mereka nanti kalau sudah kerja. Halo. Hai. Bagus. Kita lihat ya video. Itu. Jadi mereka memperlihatkan apa yang dilakukan pada saat PKL. Nanti mungkin ditambahkan kalau perlu ataupun yang lain yang masih belum selesai PKL-nya bikin kayak seperti ini. Kalau ingin belajar tanya sama dia bagaimana cara membuat ini. Bikin di sini ada running text-nya ya. Jadi sedang mengerjakan apa ini? Ini saya ya, sedang menerangkan. Jadi walaupun orang PKJ, mereka belajar ini maksudnya apa? Agar mereka juga berhadapan dengan pekerjaan tersebut. Kalau misalnya sudah bekerja di perusahaan, mereka nggak akan tanya kamu sekolah PKJ atau RPL, bahkan nggak akan tanya kamu elektro atau bukan. Pokoknya kamu bisa melakukan ini nggak? Terus terang, saya alami. Jadi kalau misalnya kamu belajar, itu tidak rugi, ya. Selama bahwa kamu tidak disuruh fotokopi, ya tapi kalau kamu fotokopi asal ilmunya tahu, ya. Tapi di sini enggak belajar Linux kemarin, tapi nggak sempat Arduino ya di sana, waktunya pendek. Jadi mereka belajar ini semua. Ya, jadi mereka bikin animasi ini, ya. Software yang digunakan katanya nanti, ya. Ini mereka jadi asisten pada saat ada pelatihan. Nanti setelah ini mereka juga akan ikut ke saya hari Kamis, ya. Bagaimana mereka punya exposure, ketemu sama orang-orang. Kemarin ngomong ke saya, Pak, jangan minta terangin. Kenapa? Nanti soalnya pada saat sidang, pada saat PKL, saya susah lagi teranginnya, itu salah saya bilang. Tapi karena saya nurut, Pak, saya nggak minta mereka terangin sekarang. Ya. Jadi intinya dengan film ini, mereka sudah memperlihatkan apa yang mereka lakukan. Guru-guru juga tadi sudah punya, kan, mengapresiasi. Nilainya akan lebih bagus atau bagaimana? Bagus.
Jadi beda kata. Jadi kan kamu berbeda dengan orang lain itu baik. Ya. Ini kita lihat lagi bagaimana mereka menerangkan tentang HTML. Jadi ini pakai Bandicam ya. Ya. Jadi mereka menerangkan tentang HTML. Nanti kamu bisa lihat ya websitenya, nanti mungkin cari tentang teman-teman kamu ya. Bagaimana caranya jadi login ya dan belajar ya, tentang HTML. Karena yang terangin adalah seumuran kamu, maka otomatis ini akan memudahkan kamu ngerti. Alasannya apa coba? Karena itu teman kamu, bahwa dia lebih pintar sedikit dibanding saya. Jadi tahu juga keterbatasannya. Kalau saya kan nggak tahu kamu ngantuk atau tidak sekarang, karena memang saya nggak pernah bergaul ya. Jadi ke depan kalau bekerja itu juga sama seperti ini. Kamu harus bisa menjelaskan ke orang lain. Alasannya apa? Agar kamu jadi bos. Kalau kamu tidak bisa menerangkan ke orang lain, ditutup sendiri, dipegang sendiri, kamu nggak bisa jadi bos. Kamu harus bisa menjelaskan. Gitu ya. Ini bisa lihat nanti apa saja yang sudah dipelajari. Jadi ini bisa jadi konten. Kita akan membahas itu. Nah, sekarang apa yang kira-kira kamu harus pelajari? Ini mulai nabung dari sekarang. Halo? Saya bukan sombong. Saya sudah punya rumah sejak umur 20 tahun. Itu kira-kira Freddy sama Habib lihat rumahnya, karena kemarin mau kos di tempat saya gratis, tapi rumahnya masih kotor jadi nggak jadi. Itu waktu itu saya memberikan les, harganya masih 15 juta. Jadi kalau pengen rumah dekat di Indramayu sini, itu harus mulai nabung dari sekarang. Motor penting, tapi dengan adanya Gojek sekarang sudah tidak. Tahu nggak? Honda sama Toyota punya saham di Gojek. Kenapa? Karena mereka merasakan masa depannya, ya, baik yang di otomotif ataupun di TKJ yang mau kerja di Astra atau di Honda, mereka menganggap bahwa nanti orang itu malas beli motor karena semuanya pengen sharing. Jadi satu motor dipakai bersama, yaitu Gojek, karena lebih murah kan, nggak usah beli oli segala macam. Ya iyalah, kalau saya mah nggak usah capek, ya. Kemudian bisa tidur. Seperti tadi saya naik kereta api nggak pakai mobil karena udah praktis, ya, nggak capek dan sebagainya. Karena orang yang sekarang berpikir masyarakat 50 itu bukan mempunyai, tapi bisa menggunakan. Nah ini pelayanan publik juga mulai. Jadi kalau tadi saya bilang kalau misalnya nanti dari desa masing-masing bisa nanti kerja jadi pegawai negeri atau bukan, atau digaji oleh desa, kamu jadi tim ahli TIK-nya desa. Karena desa setahun, dengar, desa seluruh Indonesia setahun dapat anggaran minimal 1 miliar. Kamu nggak tahu ya? Berarti kalau misalnya di sana butuh orang yang tahu tentang TIK, bisa digaji. Enak kan? Kerja dapat rumah, kalau pulang, kalau siang makan di rumah, balik-balik kerja, internet gratis dan sebagainya. Ya. Nah, jadi gaya bekerjanya nanti itu beda, bahwa kerjanya itu tidak harus selalu hadir di kantor. Industri-industri sekarang pakai robotik. Ya, seperti itu. Kemudian bahwa ini tadi pakai artificial intelligence dan robot. Kemudian juga bahwa organisasi juga semuanya terhubung dengan artificial intelligence. Jadi kalau misalnya pengen cuti, mau misalnya mau minta izin melahirkan, mau menikah dan sebagainya, itu tidak akan sama. Nah, kemudian bahwa yang kerja di Indramayu belum tentu orang Indramayu. Sekarang mulai saya nggak tahu. Kalau yang di keramik yang tadi yang besar itu sudah mulai ada orang Cina. Pak,
Kalau yang di pabrik keramik itu sudah mulai banyak orang Cina nggak? Ada ya? Kenapa tuh? Mereka karena jumlah penduduknya banyak, mau dibayar murah. Ini tantangan bagi kita orang Ramadan. Berarti kita harus bisa memberikan ya pekerjaan ataupun kinerja lebih baik daripada orang Cina itu, sehingga orang Cina jangan lagi dikirim ke sini. Dan itu terjadi di Indonesia. Jadi dengan adanya persatuan ekonomi Cina, persatuan ekonomi ASEAN, bekerja itu kamu bisa misalnya ke Singapura kalau kamu memang mampu, atau orang Singapura ke sini, orang Thailand atau orang Vietnam ke sini. Ini ya modelnya nanti bahwa yang namanya bekerja itu belum tentu pegawai tetap. Tapi kalau misalnya kamu harus menyelesaikan tadi pasang solar cell, oke Pak bisa, tapi minta satu panel misalnya 10 juta. Kalau misalnya nggak ada orangnya, kamu akan dibayar 10 juta. Sama kayak kerja juga. Tinggal ngecek kabel gitu ya, karena nggak jalan-jalan, kamu dapat uang 1 juta. Bisa. Karena pekerjaannya memang dibutuhkan. Tapi terlepas, kamu cukup di rumah. Jadi pegawai panggilan. Tapi sekarang itu hal itu menjadi sesuatu yang tidak ada. Jadi kamu bisa ngasuh anak, kamu bisa bekerja, tapi penghasilan besar. Jadi ngatur semuanya adalah sendiri. Ngatur misalnya, kalau dulu kan ada namanya pensiun. Anak saya di Telkom nggak dapat pensiun, tapi dikasih uang. Namanya uang lelah, uang pelepas. Ya. Karena pensiun itu mahal. Ya. Seperti sekarang pemerintah itu harus defisit itu berhutang ya. Berhutang itu untuk bayar pegawai negeri. Jadi kalau kamu ketahui bahwa pemerintah itu merupakan uang sebagian besar untuk membayar pegawai negeri. Mungkin pajaknya ngomongin apa ya? Nanti kalau sudah lulus terasa. Sehingga kamu kalau bisa ada yang bapaknya pegawai negeri, ibunya pegawai negeri? Ada ya? Istri saya juga pegawai negeri. Sekarang jarang di kampung ataupun di kelurahan orang baca koran. Itu bisa difoto, dimasukkan ke sosial media. Sekarang bisa dipecat, minimal adalah bisa diturunkan. Karena zaman sekarang itu persaingan, karena itu kan pegawai negeri siapa yang bayar? Hah? Pemerintah? Pemerintah uangnya dari mana? Rakyat itu siapa? Ya, jadi kamu yang bayar. Jadi kalau ada yang baca koran, misalnya, Pak, saya yang bayar Bapak. Ini saya mau ngurusin KTP, belum punya KTP ya. Nanti kalau saya enggak sekarang itu, tapi adalah bahwa sekarang berubah. Ini tadi ada artificial intelligence. Jadi kamu nanti bersaing mungkin saja bukan sama orang, tapi suatu sistem, ya, seorang analisis TKJ yang masang robot, semuanya pakai robot, karena dia sudah punya artificial intelligence (AI). Ya. Ini karena tantangan globalnya masing-masing negara atau berbagai negara sudah mulai bersatu. Jadi tidak ada. Kamu pengen ke Jepang bisa, tapi orang Cina mau ke sini bisa. Jadi harus hati-hati juga ya. Jangan sampai kita kebobolan. Ternyata di kampung kita pekerjaan menjadi petani, dan itu terjadi di beberapa daerah kayak di Sukabumi Selatan, di Cianjur Selatan, yang di sana itu susah ya untuk dimonitor. Makanya mungkin kalau pakai drone ya, pakai apa, itu banyak orang dari luar negeri yang bekerja tidak resmi. Jadi jangan tinggalkan ayah ibu bunda kita yang bekerja sebagai petani. Bantu mereka dengan kepakaran kita. Sekarang kita lihat ya, ini mungkin cukup yang ini. Yang berapa sekarang? Oke, sedikit lagi. Jadi jam 3 sebentar lagi saya selesai. Kita akan tanya jawab. Jadi nanti ke depan yang akan menjadi kalau dengerin, kalau misalnya kamu lihat nomor 8 bahwa gaji kita itu dibayar oleh siapa? Rakyat itu siapa? Rakyat itu kita, dan itu adalah pelanggan. Ya,
pelanggan, yang memberi pelayanan. Jadi kalau kamu nanti bekerja dimanapun, ya, misalnya di IndiHome, jangan sekali-kali ngomong kasar sama pelanggan, ya, jangan. Kedua adalah harus selalu memberikan yang terbaik, jaminan mutu, ya, jaminan mutu. Jadi kalau kamu walaupun tidak dilihat harus terbaik, ramping, ya, atau ramping tool, ya, kemudian juga merapihkan kabel harus sebaik mungkin. Oke, ini saya lewat aja. Ini yang paling penting, bahwa selain kamu bisa kognitif, berpikir kritis, bisa bergaul, penting. Kemudian bisa juga kerja sama tim, ya. Nah, ini saat ini semuanya sudah online, jadi tidak terasa bahwa pekerjaan kamu sudah online. Oke, ini mungkin salah satu yang mungkin akan dipikirkan. Ini akhir. Jadi kalau sudah lulus ataupun beberapa di sini yang ingin jadi mahasiswa, kamu harus di sini karir pertama kamu umur 19 atau 20 itu fasenya adalah fase discovery, pencarian. Fase di sini kamu harus belajar. Jadi kalau seperti dulu saya bekerja di perusahaan Amerika, karena saya tahu kalau sudah bekerja dan keluar dari perusahaan Amerika gajinya gede. Dan dulu kalau perusahaan Amerika selalu ngirim pegawainya ke luar negeri. Jadi kamu kalau misalnya ada gajinya tidak begitu besar, tapi belajar banyak, harus pertimbangkan. Ya, jadi berlangsung sekitar 10 tahun pertama dalam dunia kerja. Jadi kalau kamu sudah lulus, ya, kalau misalnya tidak meneruskan ke politeknik atau akademi atau universitas, ini ya yang akan terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah fase konsolidasi, umur 30-40 sudah menetap. Berarti nanti kalau yang wanita kan punya anak, ya, berarti sudah berpikir kalau bisa kerjanya dekat rumah agar bayinya bisa terurus, cari suami yang kaya. Gitu. Di sini bisa yang laki-laki, ya, kamu harus menentukan mau bekerja seterusnya di sana ataupun mau misalnya bikin usaha yang sama, harus tekun. Yang terakhir adalah seperti saya, umur 50-an itu sudah sebagai inginkan pengakuan. Uang sudah terjadi masalah. Uang umur 50 jangan nyari lagi. Kalau bisa seperti saya umur 45 sudah pensiun, saya ngajar. Kenapa? Karena saya merasa bahwa agar saya tidak pikun, agar saya bisa tidak stres, karena kalau kerja keras itu stres, apalagi diatur sama orang. Ya. Ingat, ini di umur segini sudah mulai mikirin cucu, mikirin menikahkan anak. Ajar ini sebentar, ya. Ini sedikit lagi, jadi tinggal bentar lagi, selesai. Kita tunggu aja. Udah